Oke, berjumpa lagi dengan saya. Saya kan nggak perlu memperkenalkan terlebih dahulu siapa saya. Jadi saya yakin Anda sudah sangat mengenal saya. Nah, ini nanti untuk materinya terkait dengan kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu seperti apa? Tadi sore kayaknya udah ada pemaparan juga terkait dengan kurikulum merdeka oleh Pak Andin dari Kurniawan. Tetapi ini nanti selain saya memberikan materi, nanti juga ada selang-selang supaya ada juga. Jadi ini nanti kita kolaborasi. Jadi ini yang disebut dengan sebutan tim teaching. Mengajari kalian sedikit terkait dengan apa yang mungkin nanti akan dilaksanakan di lapangan. Karena di lapangan itu tidak terkait dengan PLP ya. Bisa jadi pas waktu PLP itu nanti kalian tidak hanya sekedar individual teaching. Bisa jadi Anda adalah tim teaching. Perlu diingat ya, tim teaching bukan berarti dua-duanya langsung masuk kemudian saling memberikan materi, tidak. Tapi bisa jadi ketika tim teaching itu terjadi, harusnya memang ada koordinasi terlebih dahulu dengan tim Anda. Tim bukan berarti harus 5 anggota. Selama ini kan kita mendengar, wah band itu satu tim. Band satu tim berarti kan ada yang pegang bass, terus kemudian drummer dan seterusnya sampai vokalis, wah sekitar kurang lebihnya ada 5. Tidak harus ada 5, tetapi 2 saja cukup, itu sudah bagian daripada tim teaching. Kalau ada 3 sampai 5, yaitu koordinasinya pasti lebih lama lagi maksudnya. Oke, terkait dengan kurikulum merdeka, pada dasarnya kurikulum merdeka ini memang dikatakan paling baru. Kenapa paling baru? Karena pada tahun ini itu mayoritas sekolah baru menerapkan kurikulum ini, baru menerapkan kurikulum merdeka. Dan yang saya ketahui di Kediri Raya ya, itu baru tahun ini, tahun ajaran baru ini, itu baru menerapkan kurikulum merdeka. Memang ada satu sekolah yang saya ketahui ya, itu ada salah satu sekolah yang ada di Kediri. Nah, itu yang keterima sekolah PK, itu menerapkan kurikulum merdeka itu tahun akademik yang lama atau tahun ajaran yang lama, itu mereka sudah menerapkan itu. Berarti tahun 2021 ada satu sekolah. Itu yang saya ketahui karena memang keterima sekolah PK atau penggerak. Kebetulan Pak Erwin adalah salah satu pelatih ahli sekolah penggerak tersebut. Pak Erwin. Iya itu Pak Erwin. Nah, alhamdulillah. Buat tangan. Ya. Terima kasih. Ini ada bunga nanti. Ini ada bunga. Nanti bisa dibawa ke kantor ya. Dikembalikan. Oke, kembali lagi. Kebetulan saya juga baru saja mengikuti workshop terkait dengan kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu bahasa yang lain selain kurikulum merdeka ada yang disebut kurikulum 20, K20. Dulu K13. Gak tahu tiba-tiba dari 13 loncat ke 20. Hilang berapa angka ini. Nah, kurikulum merdeka ini sebelum muncul kurikulum merdeka ada yang namanya kurikulum darurat. Pas waktu kalian darurat pandemi. Jadi K13 muncul kurikulum darurat karena pas waktu pandemi, terus kemudian sudah pasca pandemi ya, berarti endemik, sudah masuk ke endemik, muncul yang namanya kurikulum merdeka. Dan ini istilah lainnya K20 tadi atau kurikulum prototype. Nah, munculnya ini sebenarnya juga berlandaskan dari Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Nah, yang di situ terkenal dengan apa ya quote-nya, Engarso sung tulodo. Engarso itu apa? Di depan memberikan teladan. Jadi ketika Anda di depan itu harusnya memang memberikan teladan. Guru tidak hanya sekedar teach, tetapi atau transfer, but apa? Tidak hanya mengajar, tetapi harusnya mendidik, educate. Harusnya juga mendidik. Makanya kan Engarso sung tulodo, di depan memberikan teladan. Jadi ketika Anda ngajar, ya memberikanlah teladan yang baik kepada murid Anda. Makanya ada istilah yang lain yang mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Alhamdulillah. Kayaknya udah pernah mempraktekkan ya? Iya, kayaknya udah pernah mempraktekkan.
Gurunya siapa? Pak Didin. Ini dia problem. Iya, beneran juga nggak apa-apa. Nah, itu dia. Di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya. Ing madya mangun karso. Di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya. Itu adalah seorang guru. Jadi guru itu jangan berhenti sudah menjadi guru nggak mau belajar, harus tetap belajar. Ada hal yang baru tetap belajar karena eranya terus berkembang. Era zaman saya, Pak Erwin, Pak Wildan dengan era teman-teman ini jelas berbeda. Dulu tidak ada, mana HP saya? HP. Nah, dulu tidak ada HP. Sekarang pakai HP. Dulu sekolah harus berangkat ke sekolahan, terus kemudian kita harus duduk mendengarkan guru mengajar dengan metode ceramah dan kita memperhatikan sambil tertidur. Wah, iya kan? Itu terjadi pada era zaman saya, zaman Pak Hardi. Itu. Tetapi sekarang perubahan zaman, harus tetap berkarya, berproses, tetap harus belajar. Tuh. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Nah, terus kemudian yang terakhir Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Tapi dorongan ini jangan langsung dijongkloni, takutnya nanti kejongkol. Jadi memberikan dorongan itu adalah menyemangati. Jangan menakut-nakuti, tetapi malah menyemangati. Wah, ini kurikulum merdeka ini nanti begini, wah, dan lain sebagainya. Yang muncul adalah langsung pikiran negatif kita terkait dengan kurikulum merdeka. Gitu. Meskipun pemerintah mengizinkan sekolah yang belum siap dengan kurikulum merdeka, silakan menggunakan K13. Masih mengizinkan, tidak mengharuskan. Tapi karena terkait dengan yang namanya di tengah-tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, ada terus berkaryanya, berarti ini kan nggak bisa dibendung. Mau nggak mau berarti kan terus berjalan. Itu dia. Ini sebenarnya tertuang kepada keputusan ya. Surat keputusan ini sebenarnya kalau saya lihat atau kita pelajari itu ada sekitar 1.800-an halaman. Dan saya nggak perlu baca di sini. Kalau saya baca di sini, saya yakin kalian sudah langsung muak gitu kan, mendengar suara saya. Gitu. Jadi yang jelas ini sudah tertuang pada surat keputusan nomor 033H/HKR/2022. Nah, itu dia. Terus terkait dengan kurikulum merdeka ini, salah satunya yang terkenal itu nanti adalah siswa kita itu paling tidak punya produk. Mereka merdeka dan menghasilkan produk. Makanya di sini ada yang namanya karakteristik project based learning. Ini kalau tidak salah juga teman-teman pelajari ya di bangku kuliah. Endingnya adalah karakteristik project based learning. Ini kebetulan saya kemarin mengikuti workshop terkait dengan kurikulum merdeka. Makanya saya menggunakan metode ATM. Amati, tiru, modifikasi. Ada dari Dr. Siapa itu? Rosita Dewi. Nah, itu. Ini salah satu pelatih ahli juga dari Malang. Pas waktu saya mengikuti workshop ini, salah satu angkatan jadi dengan Pak Heru kalau nggak salah ya ini. Pas waktu pelatih ahli kemarin ya. Gitu. Ini pas waktu saya mengikuti workshop. Nah, di situ terkait dengan karakteristik project based learning. Nah, sekarang itu kita tidak zamannya lagi murid itu hanya sekedar masuk ke dalam ruangan terus kemudian gurunya mengajar mendengarkan seperti halnya ceramah. Tidak, mahasiswa itu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya. Makanya salah satu metode yang dipakai itu adalah project based learning. Lah, seperti apa karakteristiknya yang dimiliki? Itu memberikan pertanyaan, kemudian nanti kita lihat prosesnya dan ada produknya. Jadi kayak semacam pemantik gitu. Jadi seorang guru memberikan sebuah pemantik, terus kemudian dilihat nanti prosesnya seperti apa,
terus kemudian produknya seperti apa, itu kan. Nah, itu bersifat open ended, makanya dikasih pemantik. Contoh yang saat ini lagi booming itu apa? Booming di Indonesia. Lo ya bisa jadi. Lu Cintalunnya operasi apa? Operasi plastik. Kita nggak tahu ini kayak plastiknya ember yang timah. Ya daur ulang ya, gitu. Lu Cintalunnya didaur ulang, ngelungsuin semacam uloy. Jadi itu kan bisa. Wah, sekarang yang lagi ngetren adalah itu. Terus kemudian pertanyaan itu muncul, didaur ulang. Nah, pertanyaannya daur ulang. Anda mau mendaur ulang apa? Lu Cintalun. Oke, itu sebuah pertanyaannya. Akhirnya mereka kan open-ended, membuka wawasan. Terus kemudian proses. Nah, emangnya proses mendaur ulang apa? Lu Cintalun itu bagaimana? Wah, kalian berarti harus pergi ke lapangan dong. Wah, melihat ketika memproses daur ulang tersebut. Setelah itu baru produk. Oh, ternyata produknya seperti apa? Ini sebenarnya dulu saya masih ingat sekali ada beberapa mata pelajaran yang mengedepankan hal tersebut. Mereka datang ke industri melihat atau observasi, terus kemudian mengikuti prosesnya hingga melaporkan hasilnya, bahkan sampai ke memunculkan produknya. Itu saya masih ingat sekali tuh, pas waktu saya masih SMK kalau nggak salah. Gitu. Saya pernah melakukan hal tersebut. Nah, ini kayaknya dimunculkan lagi nih yang terkait dengan project based learning, salah satunya. Nah, makanya di situ ada ide bermasalah yang terkait dengan project based learning yang tadi pertama tadi, yaitu memunculkan pertanyaan. Itu di sini ada permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menanyakan kayak semacam permasalahan yang dihadapi sehari-hari. Terus kemudian guru sebagai fasilitator. Guru sekarang itu hanya sebagai fasilitator saja, tidak sebagai penentu. Memfasilitatori si murid tadi sampai menyelesaikan masalah. Terus kemudian aturannya project based learning, di situ ada sampai siswa bertanggung jawab terhadap tugas projectnya. Nah, kita kan akhirnya mengajari ke siswa kita untuk bertanggung jawab. Ini salah satunya yang dipakai oleh kurikulum Merdeka. Terus kemudian siswa mengerjakan tugas dalam kelompok. Akhirnya kelompoknya juga berjalan. Ini sebenarnya di perguruan tinggi kan sudah sering dilakukan ya, sering sekali dilakukan. Terus siswa membuat pilihan, mencari data, mengolah data, dan menampilkan data. Ini kemarin itu contoh yang dimunculkan adalah ini apa toh yang sekarang lagi ngetren itu BBM. Kayaknya BBM juga mau naik lagi ya ini. Naik terus, Pak. Oh, naik terus ya. Hidup Indonesia. Merdeka. Jadi merdeka naik ke puncak gunung. Saya udah motor listrik. Oh, keren. Mau diganti motor listrik? Ya. Oh iya, pakai remote ya. Gitu kan. Enggak mobil ya. Oh iya, pakai remote kan gitu. Bisa sama naik langsung sampai ke tujuan. Gitu lah, tujuannya. Iya kan? Sampai ke tujuan. Terus kemudian kemarin yang dimunculkan adalah contohnya pakainya adalah kenaikan harga BBM atau konsumsi BBM. Nah, ini yang paling rame mana kan begitu? Apakah Pertalite, Pertamax, dan seterusnya ya. Nah, itu yang pertama adalah siswa dibagi kelompok sesuai dengan minat mereka. Terus kemudian disuruh observasi. Setelah observasi, produknya mana disajikan. Oh, ternyata di Kediri itu setelah dilakukan yang namanya observasi, hasilnya itu berapa persen masyarakat di Kediri contohnya mengkonsumsi ya, apa ya, memakai BBM berupa Pertalite, berupa Pertamax, seperti itu. Makanya
di situ fotonya itu modelnya adalah model berkarya. Terus kemudian peran siswa dalam project based learning itu melakukan riset sederhana. Itu juga bagian daripada Merdeka Belajar. Mereka melakukan riset sederhana, tidak hanya di dalam kelas saja. Mereka bisa melakukan riset sederhana. Terus kemudian mempelajari ide dan konsep baru. Nah, kembali lagi sekarang sudah eranya berbeda. Mau nggak mau mereka kan bisa mencari tuh, googling bahkan, melakukan kegiatan belajar sendiri ataupun bahkan kelompok, melakukan interaksi sosial. Makanya kan di situ ada yang namanya wawancara, survei, observasi dan lain-lain. Yang tadi sudah saya kasih gambaran ketika kita mau melihat seberapa banyak sih BBM yang digunakan di wilayah Kediri. Terus kemudian aturannya adalah guru hanya sebagai fasilitator. Ini tadi sudah ya kalau nggak salah ya. Siswa, kalau ini tadi siswa. Nah ini, ya ini untuk gurunya. Guru sebagai fasilitator, guru mengajari kemampuan yang digunakan. Kemudian guru membimbing siswa dalam melakukan investigasi dalam menyelesaikan tugas proyeknya, bahkan memberikan evaluasi, feedback, serta penilaian. Ini kayaknya kalian bisa mengadopsi ketika di kampus juga. Kebetulan beberapa dosen kan juga menggunakan PBL juga kan. Kalian disuruh observasi kan gitu. Terus kemudian proyeknya bagaimana, produknya bagaimana. Itu terus kemudian langkah-langkah project based learningnya ada satu, yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Jadi guru itu sebagai fasilitator, ingat guru hanya memberikan pemantik. Nah, biar siswanya yang mencari. Terus kemudian menyusun perencanaan proyeknya, menyusun jadwal, monitoring, menguji hasil, bahkan mengevaluasi pengalaman yang mereka dapatkan. Itu adalah terkait dengan salah satu metode pengajaran yang digunakan di MBKM, kurikulum merdeka. Apakah hanya PBL? Tidak. Kita bisa menggunakan hal-hal yang lain. Kebetulan kemarin disinggung salah satunya adalah peer tutoring. Tutor sebaya. Tutor sebaya itu juga bagian daripada MBKM loh. Salah satu metode yang dipakai. Nah, ya kebetulan S1 saya, tesis skripsi saya juga pakai peer tutoring, S2 saya juga pakai peer tutoring. Itu memang sangat membantu. Guru sebagai fasilitator, kemudian muridnya yang aktif. Tidak hanya selama ini yang saya lihat itu kan metode ceramah kan begitu. Saya bingung ini harusnya diletakkan di masjid ini. Pas waktu sholat Jumat kan begitu. Nah, jadi metodenya itu harusnya bervariasi. Tuh. Nah, terkait dengan perbedaan RPP K13 dan RPP Kurikulum Merdeka, tadi sudah sedikit saya singgung. Ada RPP K13, memang ada perangkat pembelajarannya juga. Nah, terkait dengan CP-CP nanti akan disampaikan oleh Pak Erwin. Pak Erwin, ya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya cukup mendasar, jadi jumlah. Jadi kalau di RPP K13 itu kurang lebihnya ada 13 komponen. Dari identitas sekolah sampai ke bagiannya materi pembelajaran, metode pembelajaran, sampai ke penilaian hasil belajar. Bahkan kemarin itu ada yang lagi booming itu RPP 1 lembar juga ya. RPP 1 lembar, terus kemudian muncul yang namanya kurikulum darurat, kurikulum merdeka. Terus bagaimana dengan RPPKM? RPPKM itu lebih sedikit nanti. Jadi yang membedakan adalah nih, enggak ada. Saya skip ini ternyata. Enggak, saya ketukan di sini. Jadi lebih sedikit.
lebih sedikit, nggak terlalu sedetail ini. Terus RPPKM itu nanti ada informasi umum, info komponen inti sama lampiran. Jadi informasi umum isinya apa? Identitas penulis, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila. Karena memang sekarang di kurikulum Merdeka harus ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Kalau dulu itu adalah karakter, ya kan? Karakter. Saya berubah menjadi profil pelajar Pancasila. Sarana prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Komponen intinya adalah ada tujuan pembelajaran, ada assessment, penilaian, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Nah tadi, makanya kan di situ tadi saya menggunakan PBL tadi, karena memang akan memunculkan pertanyaan pemantiknya. Pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi pendidik dan peserta didik. Dan yang terakhir adalah lampiran. Lembar kerja peserta didik, karena kan mau nggak mau kita akan menganalisa produknya seperti apa. Pengayaan dan remedial, bahan bacaan sampai ke daftar pustaka. Nah, terus kemudian untuk RPPK 13 itu model formatnya itu nggak begitu jelas ya. Nanti akan saya kirim materinya aja. Jadi ada KAI, KD dan seterusnya. Tetapi kalau sudah masuk ke RPP Kurikulum Merdeka itu memang ada beberapa tahapan. Jadi bagian identitas dan informasi mengenai modul itu sebenarnya kalau di Kurikulum Merdeka bahasanya adalah modul. Tetapi kalau di RPP pada umumnya itu adalah ya RPP, perangkat pembelajaran. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan istilah gitu aja. Istilah. Ada profil pelajar Pancasila dan seterusnya. Ini saya pakai yang A. Soalnya nanti ada stepnya itu ada A, B, C, D, E, F. Kalau tidak salah itu kalau SMA itu pakainya E. Iya Pak Erwin, pakai E atau pakai SMA? E, pakai E ya, benar ya? Pakai E. Kalau SMK pakainya F, ya. F. E dan F. Oh, campuran ya? Campuran. Jadi ini mulai dari SD sampai ke SMA. Jadi kurikulumnya ini lumayan karena ada modul ajarnya. Makanya disebut modul ajar karena memang tidak hanya satu lembar, banyak banget. Karena nanti di situ kalian kalau di kurikulum Merdeka yang sedikit membedakan ya, sedikit pertambahan saja juga. Yang membedakan adalah kalau di kurikulum Merdeka guru itu harus mengidentifikasi, menganalisa peserta didik. Nah, ini sesuai dengan bakat minat siswa. Sesuai bakat minat siswa. Makanya kalau di SMA sekarang di kelas 10 yang menjalankan kurikulum Merdeka itu biasanya mereka sudah atau belum ada peminatan. Jadi belum ada peminatan, terus kemudian nanti akan baru dikelompokkan sesuai dengan bakat minat siswa tersebut. Kan nggak bisa kita paksakan juga, makanya kan kurikulum Merdeka nggak bisa kita paksakan. Contoh ya, kebetulan saya dulu adalah paling tidak suka dengan matematika. Itu adalah pelajaran yang benar-benar saya nggak suka dan saya sangat bersyukur sekali waktu itu gurunya jarang masuk. Alhamdulillah. Ya. Nah, kenapa? Sekarang memang ada juga kita nggak bisa memaksa si siswa tersebut itu untuk harus menguasai matematika 100%. Tidak bisa. Mereka punya kebebasan untuk menentukan minat mereka masing-masing sesuai bakat dan minat. Makanya nanti ada yang disebut dengan sebutan assessment juga. Kalau bahasa saya menggunakan diagnostic test.
diagnostik, pretest. Kita lihat nih diagnosa, terus kemudian baru dilihat minat bakatnya di mana. Tuh. Ini materinya RPPK 13, RPP Kurikulum Merdeka. Makanya di sini ada yang RPP Kurikulum Merdeka, sekilas ada istilah diferensiasi konten, diferensiasi produk, ada istilah diferensiasi. Gitu Pak G, kayaknya. Ada model diferensiasinya, membedakan. Itu sampai ke ini RPP ya, ini cuma membedakan RPP K13 sama RPP Kurikulum Merdeka. Nah, ini ada tips memodifikasi perencanaan pembelajaran. Tipsnya apa? Pendidik memiliki kemerdekaan untuk satu, memilih atau memodifikasi perencanaan pembelajaran. Makanya ada istilah begini. Di Kurikulum Merdeka kita tidak boleh mengurangi, tapi boleh menambahkan. Jadi Pak Erwin kemarin itu iseng-iseng menggunakan istilah begini, iseng-isengnya. Saya sudah punya satu istri, ini nggak boleh dikurangi. Tapi kalau menambah, silahkan. Masuk. Katanya Pak Erwin, dulunya masih keluar. Masuk-masuk tuh tambah Pak Erwin. Nah, informasinya begitu. Jadi kita nggak boleh mengurangi, tapi kita boleh menambahkan. Terus yang sudah disediakan pemerintah, makanya memilih dan memodifikasi perencanaan pembelajaran yang sudah disediakan pemerintah untuk disesuaikan dengan karakteristik pendidik atau peserta didik. Menyusun sendiri perangkat pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Berarti RPP atau perangkat pembelajaran itu beda sekolah, beda. Karakternya sekolah berbeda, karakteristik murid berbeda. Jelas ya? Contoh tadi Pak Wildan menggunakan istilah ada sekolah favorit, ada sekolah yang non favorit ya. Jelas karakteristik ini murid berbeda. Itu dia. Dan bahkan ada evaluasi. Evaluasinya bagaimana? Oh ternyata ketika saya ajar seperti ini, goalnya nggak dapet, kita harus ulangi lagi. Itu dia. Terus kemudian ketika memodifikasi atau menyusun perencanaan pembelajaran, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik dan atau instrumen penilaian assessment yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bebas kalian membuat assessmentnya. Bebas teman-teman menggunakan media. Bebas teman-teman menggunakan tekniknya. Bebas. Wah berarti ini guru bebas. Iya. Tapi saya yakin ketika dikasih kebebasan itu tambah bingung. Iya enggak? Contoh sederhana. Ini kasih kebebasan. Anda disuruh menentukan jodoh kalian. Wah kamu bebas soalnya, kamu bebas soalnya mencari jodoh kamu, mendapatkan jodoh kamu. Pasti kalian bingung. Gitu. Saya yakin. Jadi ketika kita dikasih kebebasan, kadang-kadang kita malah bingung. Saya harus kemana? Iya kan? Disuruh kreasi malah bingung kadang-kadang. Berarti ini kan ibaratnya momen kita bersama untuk paling tidak mengkreasikan ide kita. Suka-suka tapi ya jangan terlalu suka. Makanya disebut B, merdeka tapi tidak merdeka seutuhnya. Dia tetap ada rambu-rambunya, koridornya tetap ada. Nah PBL tadi itu adalah salah satu teknik yang bisa kita gunakan. Teknik yang kita bisa gunakan untuk apa? Untuk menunjang perangkat pembelajaran kita nanti. Bisa dipahami ya? Maaf saya menggunakan metode ceramah, saya tidak akan menggunakan metode yang ini tadi untuk teman-teman. Waktunya sangat terbatas. Pak ini nanti saya suruh observasi. Kalau saya menggunakan PBL observasi terjun ke sekolah, kalian akan melaksanakan itu pas waktu PLP. Baik PLP 1 bahkan PLP 2. Dinikmati. Terus dalam menyusun perencanaan pembelajaran, pendidik harus memperhatikan suasana belajar yang interaktif.
Itu loh. Ini contoh kayaknya di micro teaching dulu pernah saya ajarkan ketika kita mengajar ya jangan ketika papanya di sini ya. Oke anak-anak, gitu. Ini kan kelihatan cuma punggung kalian. Murid kalian itu tidak akan memperhatikan atau tidak terkesima dengan punggung kalian. Terkesimanya itu adalah dari gerak kalian. Makanya interaktif, inspiratif berarti Anda menjadi seorang inspirator ya di kelas tersebut. Bagaimana? Ini sebenarnya kalau dilihat dari cara-caranya ini lebih cenderung menuju ke guru yang profesional. Menyenangkan. Wah, jadi menyenangkan. Menyenangkan bukan berarti kalian ketika mengajar tersenyum terus. Oke anak-anak. Jadi hari ini kan gitu kan. Menyenangkan kan ya paling tidak murid Anda itu bisa nyaman. Bukan nyaman tadi katanya Pak Budan nyaman Pak ya. Kalau menggunakan nyaman tadi kan akhirnya kalian enjoy menikmati guru tersebut kan begitu. Itu nyaman. Menantang salah satunya apa? Kalian kan dikasih tugas seperti individu ataupun kelompok, ya kan? Kemudian observasi. Dan ini kebetulan saya juga menjadi seorang guru. Ini sudah saya lakukan sebenarnya. Jadi ketika saya ngajar bahasa Inggris, salah satunya adalah saya minta atau saya buat kelompok. Terus kemudian dari kelompok tersebut, saya minta mereka silakan dimakan hop dulu daripada mau lulus. Jadi saya minta murid saya itu setelah dibentuk kelompok, saya minta untuk yuk silahkan keluar memperhatikan lingkungan kalian atau lingkungan sekitar, mencari benda di sekitar sekolah, kemudian dideskripsikan dalam bentuk bahasa Inggris. Itu kan jelas. Saya pertama memantik mereka dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tadi, saya menggunakan PBL tadi, pemantiknya apa? Saya tanya, hello, di sekolah ini, di lingkungan sekolah ini ada gak hewan ataupun bahkan makhluk hidup yang kasat mata ya, yang bisa kalian deskripsikan? Oh ada Pak, oh di sana mereka tunjukkan sapi, kucing, wedus, ya kan, dan seterusnya. Itu sebelum korban, pas waktu yang ngajarnya sebelum korban. Ya alhamdulillah setelah korban hilang, dikorbankan dan seterusnya. Nah setelah saya bikin kelompok, siapkan kertas. Sekarang setiap kelompok silahkan kunjungi binatang di lingkungan sekolah tersebut, diobservasi, diamati, dicatat. Dalam bahasa Indonesia dulu bagaimana Pak? Nggak masalah, catat dulu. Mereka langsung terjun ke sana, dicatat. Setelah nyatet, ya kan. Terus ini saya suruh ngapain lagi Pak? Di bahasa Inggris kan. Akhirnya bahasa Inggris, setelah selesai bahasa Inggris, saya minta untuk presentasi, ya kan, pakai bahasa Inggris dong tentunya. Gitu. Ternyata, alhamdulillah berhasil. Meskipun mereka juga buka HP beberapa karena mencari penerjemahan, ya kan. Itu tadi. Makanya yang menantang tadi, jangan hanya sekadar metode ceramah dong. Oke, simple present, rumusnya paham. Ya pasti ketika Anda tanya, understand? Yes or not? Yes. Banyak kan gitu. Good morning kan gitu aja. Biasanya gitu. Anak SMP, SMA itu ketika Anda masuk, okay, how are you? I am fine. Thank you. And you? Itu adalah jawaban yang dipakai oleh siswa SMP SMA dari zaman jahiliyah menuju zamannya era terang benderang. Iya kan, jahiliyah dalam artian masih pakai ublik sampai sekarang itu jawabannya mayoritas itu terus. Ya cobalah kita menggunakan hal yang kreatif. Observasi ketika kita menggunakan greeting, ya nggak masalah. Kita menggunakan PBL tadi. Itu salah satu ya teknik yang saya pergunakan tadi. Terus kemudian memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Jadi ketika Anda seorang guru melihat kelompoknya ini ternyata masih gitu kan, kayaknya belum sarapan gitu, dimotivasi, ayo ini sih observasi yang nilai. Jangan menjadi seorang guru yang hanya sekedar duduk di
atas meja atau di kursi, terus kemudian murid terus jalan, alhamdulillah. Jangan gitu terus, ikuti mereka. Makanya kan di situ ada yang namanya memotivasi peserta. Salah satunya itu. Terus kemudian memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Itu terakhir. Tapi pada dasarnya adalah kurikulum merdeka ini kalian diberikan kemerdekaan untuk menyusun kalau bahasanya adalah RPP, modul. Nah, sesuai dengan minat bakat murid kalian. Itu ya. Halo, ada pertanyaan? Selamat pagi. Oh ya, mau muflikun lagi. Belum ada. Oh belum. Oh belum. Tadi angkat kaki, sekarang angkat tangan ya. Iya. Tadi kan kalau ini kan kita diberi kemerdekaan untuk menyusun RPP ini kan sesuai minat dan bakat, Pak. Oh iya. Nah, sedangkan kita kan masuk itu kan cuma beberapa kali. Oh iya. Dan bagaimana kita itu melihat minat bakat siswa yang kita itu. Oke. Terus bagaimana kita menyusun menurut minat bakatnya. Oke, bagus sekali. Pertanyaan sangat bagus sekali. Sampai saya bingung mau menjawabnya bagaimana. Karena saya bingung menjawabnya bagaimana, saya akan kembalikan lagi tergantung kreativitas Anda. Tergantung kreativitas kalian. Oke, mungkin ini sebagai apa ya? Ya bukan jawaban yang langsung saya jawab. Tapi kembali lagi, memang benar kreativitas kita itu di situ diuji. Lah kita masukkan cuma beberapa kali, kan ada guru pamong mas. Lah gunakan motif guru pamong yang pada bingung ya. Saya juga bingung pak, mas mengatur. Makanya kan ada cara observasi tadi. Nah salah satunya melakukan apa? Assessment. Makanya kan tadi ada assessment ya. Nah saya menggunakan bahasa tadi apa? Diagnostic test tadi. Dan ada assessment. Oh ini minatnya ke sana. Oh ini bakatnya ke sana dan seterusnya. Gitu mas. Tuh. Nah, kalau kalian nanti pas saya menyusun ini wah api-api. Setelah itu saya tinggal kan eman-eman saya pak. Ya kan sama harus koordinasi dengan guru pamong. Gitu. Guru pamong itu ibaratnya adalah ibu kalian. Kalau memang itu ibu guru, kalau bapak ya bapak kalian. Kalau itu adalah bapak guru untuk membimbing sampean dalam hal apa? Pengajaran. Dan saya yakin ada beberapa guru pamong yang mungkin juga sedang mempelajari kurikulum merdeka. Tapi ada juga guru pamong yang stres misalnya untuk kurikulum merdeka itu sudah menolak duluan kadang-kadang. Di hati kecilnya langsung ngurut-nguruti kadang-kadang seperti itu. Tetapi tugas kita adalah memahamkan bahwa kurikulum merdeka itu juga penting. Gitu loh. Itu dia sangat penting. Jadi komunikasi dengan guru pamong terkait dengan ini sebenarnya minat bakatnya bagaimana? Kan kembali lagi tes itu kan tidak hanya sekedar pakai klasemen tes tulis ya, kan ada tes non tes, iya kan? Tes non tes salah satunya adalah observasi, lihat dong ini karakteristiknya bagaimana, gitu mas. Wes ada lagi? Ya. Izin bertanya. Oh ya. Izin bertanya mengenai yang project based learning tadi. Teknik berarti. Ya, project based learning. Di waktu kapan kita sebaiknya memberikan project based learningnya? Di waktu pertengahan semester atau di tiap selesai satu bab misalnya, chapter misalnya, atau di ujian akhir. Lalu bagaimana kejadiannya jika begini Pak? Itu pertanyaan pertama. Waktu kapan tepatnya? Waktunya. Waktu timing yang pas untuk memberikan siswa project based learning. Kedua, jika semua mata pelajaran atau hampir semua mata pelajaran mengaplikasikan project based learning, tidakkah nantinya akan menimbulkan kebingungan untuk siswa membagi waktu? Semua mata pelajaran minta project, bingung Pak siswanya. Oke, pertanyaan sangat bagus. Seperti luas. Ya, tapi kan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi yang diangkat menjadi kehidupan nyata. Ini harusnya dari novel menjadi sebuah film. Iya, gitu. Aktornya kemarin dan juga aktrisnya sudah diwakili oleh anak semester 2 kemarin ya, pas waktu di sini. Itu kagetnya saya pas waktu teriak, wah, kaget.
Alhamdulillah waktu itu saya ada jaminan. Oke, pertanyaan sangat bagus dari dua pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah waktu. Kalau kita berbicara masalah waktu itu kondisional, ya kan? Kan kembali lagi kondisi dari siswa kita kan berbeda-beda. Makanya kan kita harus mengenal karakteristik minat bakatnya siswa kita. Apakah project based learning itu adalah salah satu teknik? Tidak. Kita bisa menggunakan hal yang lain. Case study itu kan juga salah satunya. Studi kasus, ya kan? Nah itu kan juga salah satu. Saya menggunakan istilah peer tutoring tadi, tutor sebaya. Itu kan juga salah satu metode yang bisa kita pergunakan. Gitu Mbak. Jadi itu kondisional secara waktu ya. Apakah di awal, di tengah maupun di akhir itu tergantung dari kondisinya. Bisa jadi semuanya adalah BPLU, bisa jadi. Makanya kan kondisional tergantung karakteristik. Nah di awal tadi saya mengatakan bahwa di kelas 10 kalau nggak salah itu kan pasti ada. Sekarang kemarin kalau nggak salah di SMA 2 ya langsung ada tes apa? Pas waktu kita membuka. Nah tes terus kemudian peminatan bahkan peminatan juga kan itu salah satu caranya sekolah juga. Terus kemudian tapi bisa diterima Mbak Sisi ini tadi. Mbak Sisi, lalu tapi sudah bisa diterima ya jawaban saya ini tadi. Terus pertanyaan kedua adalah bagaimana jika oke. Bagaimana jika semua pelajaran itu semuanya pakainya adalah project based ya BPL semua ya. Wah gitu. Itu kan stres kan. Jadi gini, ini yang pernah saya ketahui ya. Makanya kan guru tersebut harusnya memang berkolaborasi antar mata pelajaran. Apakah PBL di sini nanti ada hubungannya dengan pelajaran ini? Oh bisa jadi. Ada hubungannya dengan pelajaran ini? Oh bisa jadi. Gitu loh. Nah, jadi contoh ya pelajaran matematika sama pelajaran olahraga. Apakah bisa dikolaborasikan nanti? Oh bisa jadi. Contoh olahraga, berenang. Ada kolam renang. Setelah itu pelajaran matematikanya apa? Mengukur kolam renang, gaya dada harus berapa? Gaya dada modelnya bagaimana, ya kan? Ya, bukan modelnya ya, itu ukurannya itu loh. Olahraga sepak bola kan bisa dilarikan ke matematika juga ukurannya, kan gitu matematika berapa derajat berapa kan bisa semuanya bisa ya. Nah, insya Allah semuanya bisa. Kalau kita fisika insya Allah bisa juga, makanya kan kolaborasi itu tadi bisa berarti kolaborasi antar guru mata pelajaran. Iya. Ada minimal maksimalnya apa? Minimal apa? Tergantung CP, kalau itu CP-nya. Bisa dijadikan satu. Iya. Ya. Kalau terkait dengan Mas Publiko tadi kan minimalnya 1 ya, maksimalnya 4 pendamping hidup. Iya. Tidak boleh dikurangi, tapi boleh ditambahi. Oke, ada lagi dari kelas 11 itu juga ada. Kalian itu mempunyai prinsip yang penting dijalani saja Pak. Kan gitu. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Oke, yang dari UGM tadi ada ya, tadi pertanyaan dari UGM. Usaha golek orang tua. Nah, di sini tadi yang Universitas Tugu Muda, disingkat Untumu. Kayaknya itu dari saya, ada tambahan dari Pak Arvin terkait dengan CP. Nah, monggo waktu depan saya persilakan.